Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Zikin Vlog, ya kan. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas terkait 4 sumber penghasilanku ketika menjadi seorang mahasiswa, teman-teman. Oke, nah kebetulan aku sekarang juga masih mahasiswa semester 6 ya, teman-teman ya. Untuk prodinya ilmu keperawatannya, teman-teman ya, calon nakes ya kan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait 4 sumber penghasilanku ketika menjadi seorang mahasiswa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like, ya kan, like, komen di bawah, dan jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya, teman-teman, agar nanti ketika aku baru upload video, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, let's go, langsung saja kita ke pembahasannya ya, teman-teman ya. Nah, 4 sumber penghasilan ini ada yang aku rintis, ada yang enggak ya, teman-teman ya. Oke, yang kita rintis dulu, ada 2 sumber penghasilan yang aku rintis dari tahun 2019. Oke, dari tahun 2019 aku mulai nge-YouTube bikin konten, teman-teman. Nah, aku tanya pada teman-teman semua, di tahun 2019 ngapain, ya kan? Apakah masih keluar malam, ya kan? Sering keluar-keluar gak jelas, ngabisin duit, ya kan? Ayo ngapain? Komen di kolom komentar, ya kan. Nah, aku 2019 itu sudah make a content, teman-teman. Sudah mikir setiap harinya gimana cara menghasilkan uang. Gimana tuh cara menghasilkan uang? Nah, di sini aku belum bekerja ya, teman-teman ya, tapi sudah mendapatkan penghasilan walaupun gak seberapa. Oke, kita jelaskan. Di sini kita harus membedakan antara income dan passive income. Di mana income ini adalah yang tetap, teman-teman. Di mana satu bulan kita mendapatkan 1 juta atau 2 juta misalkan ya. Nah, untuk passive income ini adalah penghasilan tambahan. Di mana kita nggak jelas dalam satu bulannya bisa dapat dan juga bisa tidak. Nah, aku bagi seorang yang masih mahasiswa ya, teman-teman ya, tidak mempunyai income yang setiap bulannya itu terus-terusan 2 juta misalkan. Nggak ada. Tapi di sini aku hanya mempunyai passive income, walaupun aku nggak punya income yang tetap ya, teman-teman ya. Aku tetap namakan passive income, penghasilan tambahan. Oke, nah dimana untuk yang pertama aku nge-YouTube, teman-teman. Nah, sekarang ini aku cari duit juga, seiring berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Aku cari duit juga di sini di YouTube, ya kan. Carinya dari mana? AdSense YouTube, dapat dari iklan seperti itu. Nah, cara jadi YouTuber gimana? Cek di video di channel lain, teman-teman. Di sana banyak yang bahas gimana cara kalian untuk bisa jadi YouTuber ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kan nge-YouTube ya, teman-teman ya. Aku dari 2019 itu mulai ngerintis YouTube. Masa Covid pada saat itu 2020 lockdown, ya kan. Nah, pada saat itu nggak masuk sekolah, daring. Jadi aku banyak waktu untuk bikin konten, dan alhamdulillah di tahun 2020 itu monetize channel Zikin Vlog ini, teman-teman. Sampai sekarang sudah dimonetize, dan alhamdulillah, ya bersyukurlah walaupun gajinya hanya segitu-segitu saja, tapi yang penting dalam setiap harinya aku ada passive income di situ. Seperti itu. Oke, next kita lanjut. Yang kedua adalah TikTok, teman-teman. Nah, di TikTok sendiri aku ngerintis juga dari nol ya, teman-teman ya. Dimana sebelumnya aku mencoba mend-DM salah satu selebgram yang ada di kotaku ya, teman-teman ya, yang ada di selebgram kabupaten lah. Nah, ternyata alhamdulillah dibalas, tapi untuk MOU kerjasamanya ditolak ya, teman-teman ya. Tidak mau kerjasama dengan aku. Oke, it's okay. Di situ aku langsung cari puter, harus pinter-pinter ini ya, cari ide, teman-teman ya. Langsung puter balik, ya kan. Oh, mungkin kita harus mencari orang yang dari nol, sama-sama dari nol untuk merintis di TikTok. Nah, di situ aku mencari seorang talent, teman-teman, seorang perempuan yang cantik rupawan, ya kan. Kita harus cari yang cantik, teman-teman, agar laku. Nah, di situ aku jadikan host live jualan di TikTok, teman-teman. Ya alhamdulillah, dari penghasilan dari situ juga lumayan, ya kan, sebagai passive income kita ketika masih menjadi seorang mahasiswa, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang mempertanyakan, kok abang kok nggak minat di kerja part time, misalkan kerja ikut orang, jaga kafe ataupun bikin minuman, ya kan. Aku tertarik, teman-teman, tapi di situ aku tidak mendapatkan freedom, ya kan, tidak dapat kebebasan, dimana di tiap malamnya kan harus kerja ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau aku bikin konten, aku bebas mau bikin konten di jam berapapun, terserah aku. Mau bikin konten pagi, mau bikin konten malam, ya kan, bebas. Nah, yang ku cari dari dulu, dari 2019 itu adalah freedom, kebebasan, teman-teman.
alhamdulillah aku dapat, yaitu dari YouTube dan dari nge-TikTok itu. Jadi dari dua freedom itu menurutku sudah cukup, tapi aku masih mencari hal-hal yang lain teman-teman untuk bisa menambah passive incomeku seperti itu. Oke, walaupun banyak yang mengatakan gak usah gak usah freedom kalau masih di umur yang sangat muda, ikut orang aja dulu, follow the leaders. Oke, boleh. Tapi di sini aku mempunyai jalan yang masing-masing ya teman-teman ya, dimana aku di usia muda tidak mau bermindset karyawan, aku pengen bermindset aku adalah seorang bosnya yang bisa menggaji beberapa karyawan. Kita harus punya cita-cita seperti itu, minimal berani bermimpi ya kan. Nah ketika teman-teman sudah berani bermimpi, berangan-angan, insya Allah kun fayakun, Allah akan jadilah ya teman-teman ya. Bismillah, jadi bismillah aja ya kan. Cowok itu wajib tempur teman-teman, wajib cari uang ya kan. Oke, itu yang kedua adalah TikTok teman-teman. Nah yang ketiga menjadi asisten penelitian dosen. Nah di sini kita yang tadi adalah YouTube dan TikTok ya teman-teman ya, yaitu digitalisasi ya teman-teman ya. Tapi di sini yang ketiga aku sumber pasif income yaitu dari ikut asisten penelitian dosen. Nah ketika dosen ada penelitian di mana di situ harus melibatkan seorang mahasiswa. Nah saya sebagai seorang mahasiswa alhamdulillah aktif di kelas dan dipilih untuk menjadi asisten penelitiannya. Disuruh ambil sampel sih, ambil data di desa X misalkan ya kan. Nah ambil datanya seperti apa ya, pakai kuesioner itu kita dokumentasikan, lalu kita kumpulkan ke dosen, kita dapat bayaran ya teman-teman, seperti itu. Emang mahasiswa harus dibayar, emang di situ ada peraturan dari Dikti kalau nggak salah ya teman-teman ya. Di situ emang harus dibayar dan harus ikut mahasiswa. Dan harus mengikut sertakan mahasiswa seperti itu di dalam penelitiannya, seperti itu teman-teman. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, ini tim akreditasi. Jadi aku kan masih masuk di salah satu perguruan tinggi swasta ya teman-teman ya, di salah satu kabupaten di kotaku ya kan, di kabupatenku. Nah di situ masih merintis dari awal juga, baru menciptakan 2 fakultas teman-teman, baru kebentuk universitas di tahun 2021 yang semulanya dari stikes menjadi universitas, menambah fakultas di situ yang sebelumnya fakultasnya hanya satu ya kan, Fikes, Fakultas Ilmu Kesehatan, ditambah FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti itu. Jadi nambah teman-teman. Nah di situ kita menjadi tim akreditasi. Ketika ya kita harus punya skill juga ya kan, ya minimal pengoperasian laptop atau komputer. Teman-teman sudah ahli di situ ya kan, harus itu skill yang harus dimiliki oleh teman-teman. Nah ketika sudah itu dimiliki ya teman-teman bakalan gak usah mencoba untuk mendaftar, teman-teman akan direkrut sendiri oleh dosen ya kan, seperti itu. Jadi pada saat itu mas saya butuh bantuan untuk bantu tugas-tugas saya jadi tim akreditasi, asisten akreditasi ya kan. Nah di situ bayarannya nanti akan ada di akhir gitu. Nah aku nggak jelas bayarannya berapa, tapi yang pertama aku cari barokahnya teman-teman, seperti itu. Sama aku cari pengalamannya, oh kerja dosen itu seperti apa sih. Nah di situ aku cari tahu teman-teman, oh ternyata kerja dosen itu ketika paling ribet ketika akreditasi, karena banyak nyusun MOU yang datang ya kan, dengan MOU dengan mitra mana, kita buat laporan kegiatan implementasinya, kita buat IA-nya ya kan, kita cari dokumentasi yang sudah pernah dosen buat. Kalau hilang gimana dokumentasinya, ya gimana caranya, itu kita ketemu teman-teman, kita harus tetap ada itu dokumentasi. Misal salah satu contoh di mitra A dokumentasinya hilang, ya gimana caranya kita untuk mencari dokumentasi di mitra A itu untuk dibuatkan laporan kegiatan implementasi teman-teman. Nanti itu diupload di laporan kerjasama di websitenya ya, aku lupa, kemendikbud.co.id kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Diupload di situ, websitenya Labkesma kalau nggak salah, laporan kerjasama, seperti itu. Nanti diupload di sana, dibuat kegiatan implementasinya, upload MOU-nya ya kan. Cukup ribet sih teman-teman, tapi lumayan. Pada saat itu 2 bulanan ya teman-teman, hampir 3 bulan aku dapat 850 ya lumayan ya kan, sebagai passive income kita. Itu pun waktu di kampus juga dikasih makan teman-teman, jadi cukup hemat ya pada saat itu 2 bulanan itu, karena kita bisa makan di kampus, nggak usah makan di luar ya kan, seperti itu. Oke,
Mungkin untuk 4 sumber penghasilanku ketika menjadi mahasiswa ya hanya itu saja ya teman-teman ya. Akan aku tambah ketika nanti memang aku ada pengalaman terbaru terkait caraku untuk mendapatkan penghasilan teman-teman. Akan aku tambah di next video. Ditunggu ya. Oke. Oke, mungkin untuk kontennya hanya segitu dulu. Thanks for watching semuanya. Don't forget like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.